Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Lestari dari kelas 11 MP2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Sumokil yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu untuk melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku. Di sisi lain, menjelang proklamasi RMS, Sumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Sumokil. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert Y. Rizal sebagai perdana menteri, dan para menteri yang terdiri atas Mr. Dr. C.R.S. Sumokil, D.J. Gasper, dan lainnya. Pada 27 April 1950, Dr. J.P. Niki Julo ditunjuk sebagai wakil presiden MS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada 3 Mei 1950, Sumokil menggantikan Manuhutu sebagai presiden RMS. Pada 9 Mei 1950 dibentuk sebuah angkatan perang RMS atau APRMS dengan Sersan Mayor KNIL D.J. Samsol sebagai panglima tertinggi, Sersan Mayor Patiwel sebagai kepala staf, dan anggota staf lainnya terdiri dari Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Aipasa, dan Sersan Mayor Peter. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem dari KNIL. Pemerintah mengutus Dr. J. Leimina untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Sumokil. Penolakan ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Beliau adalah Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur yang dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi ketika melakukan perebutan selamat terjadi gugur. Namun perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1962, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer tersebut dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Upaya untuk mengatasi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada awalnya pemerintah pusat mencoba mengirim pasukan tim yang dipimpin oleh Dr. Leimina untuk menyelesaikan pemberontakan RMS dengan cara damai. Akan tetapi upaya damai tersebut gagal sehingga pemerintah menerjunkan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas pemberontakan. Pada 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS atau TNI mendarat di Pulau Laha, Pulau Baru dengan dilindungi korvet Pati Yunus. Dengan susah payah akibat belum mengenal medan, Pulau Buru berhasil diduduki oleh APRIS dan pos-pos penting berhasil direbut. Setelah Pulau Buru dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju ke Pulau Seram. Gerakan pasukan APRIS di Pulau Seram mengalami kesulitan dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Hal ini disebabkan pemberontakan RMS memusatkan kekuatan pasukannya di Pulau Seram. Setelah Pulau Seram dapat dikuasai, pergerakan pasukan APRIS diarahkan ke Ambon yang menjadi tempat
kedudukan RMS. Pada 3 November 1950, kota Ambon berhasil dikuasai oleh pasukan-pasukan APRIS meski banyak menelan korban. Pasukan APRIS yang bergerak ke Ambon dipecah menjadi 3 kelompok. Grup pertama dipimpin oleh Mayor Ahmad Wiranata Kusuma. Grup kedua dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Grup ketiga dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio. Dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan Benteng View Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi menjadi salah satu korbannya. Setelah kota Ambon jatuh ke tangan pemerintah, sisa-sisa pasukan pemberontakan RMS melarikan diri ke hutan dan selama beberapa tahun mereka melakukan aksi gerilya dan membuat kegiatan pengajuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.